Hai, aku Anindya Larasati, asal dari Salatiga. Aku dari Prodi Destinasi Pariwisata Angkatan 2016. Alasan memilih jurusan Destinasi Pariwisata adalah karena lebih melihat prospek ke depannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa industri pariwisata sedang meningkat pesat beberapa tahun belakangan ini. Nah, jadi peluang untuk kedepannya itu sangat bagus. Itulah kenapa saya memilih jurusan ini. Kemarin aku kerja praktik di Bali, tepatnya di Le Méridien Bali Jimbaran sebagai Marketing Communication Intern. Alasannya sendiri kenapa aku memilih untuk kerja praktik di tempat tersebut adalah yang pertama, emang dari awal kuliah aku tuh udah pengen banget yang namanya kerja praktik di Bali, dan puji Tuhan kemarin aku mendapatkan kesempatan untuk kerja praktik di sana. Nah, yang kedua tentu saja profil dari hotel itu sendiri. Le Méridien itu merupakan salah satu brand dari Marriott International. Nah, Marriott International kalau teman-teman belum tahu itu adalah hotel chain terbesar di dunia. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa hotel ini tuh berkredibilitas dan juga berstandar internasional, jadi akan memberikan banyak pengalaman yang baik untuk kita sebagai anak magang. Kalau suka dukanya sendiri, menurut aku lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Yang pertama, karena di sana itu working environment-nya itu sangat sehat dan sangat profesional. Jadi bisa dibilang nggak ada beda gitu antara anak magang atau mahasiswa intern dengan karyawan atau staff yang ada di sana. Jadi kita nggak dianggap kayak cuman anak bawang gitu. Kita nggak cuman disuruh-suruh, tapi kita benar-benar mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan job desk kita, dan hasil yang dituntut pun juga harus maksimal gitu. Jadi kita benar-benar harus mengerjakan semuanya itu sesuai dengan standar, yang standar itu juga ditetapkan untuk seluruh karyawan dan staffnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya ada orang bilang ya di Bali itu everyday is a holiday, itu bener banget. Karena aku selama magang di sana, walaupun pekerjaannya lumayan berat dan tanggung jawabnya lumayan berat, lumayan banyak, tapi enjoy aja gitu ngejalaninnya. Karena apa? Karena di sana tuh suasana tuh enak banget deh. Apalagi hotel yang kemarin aku magang itu dia di pinggir pantai persis. Jadi kayak kalau misalnya istirahat kita bisa main ke sana, terus kadang kita meeting apa segala macam itu disuguhi pemandangan yang emang itu tuh bagus banget. Jadi enjoy sih. Kalau dukanya sendiri aku nggak mau nyebut itu sebagai duka ya. Aku lebih suka nyebut sebagai challenge atau tantangan, karena ya emang gak ada duka gitu di sana. Nah, tapi banyak tantangannya. Yang pertama, kayak tadi aku bilang, kan di sana tuh sangat profesional, jadi kita bener-bener kerja itu harus profesional. Kita bener-bener dituntut buat bisa kerja cepat, dan hasilnya tuh harus bisa maksimal. Jadi kita tuh bener-bener harus mengikuti standar yang ada di hotel itu, which is kadang buat aku tuh lumayan berat ya, karena ilmu kita, jam terbang kita tuh belum sebanyak sama orang-orang yang bener emang kerja di sana atau staff yang ada di sana. Itu challenge yang pertama. Nah, challenge yang kedua, nggak semua tempat atau semua perusahaan atau semua instansi itu punya sumber daya yang melimpah gitu. Contohkan saja misalnya anggaran gitu. Tapi di tempat aku magang kemarin, kita tuh benar-benar diajarin gimana kita memanfaatkan sumber daya yang minimal untuk hasil yang maksimal. Jadi kita belajar buat jadi kreatif, jadi inovatif, dan juga jadi kritis. Yang mana itu adalah moto yang aku pegang selama aku kuliah. Nah, kalau ditanya apakah aku merekomendasikan Le Méridien Bali Jimbaran buat jadi tempat kerja praktik kalian, jawabannya sangat, dengan catatan kalian tipe orang yang emang mau belajar dan suka sama yang namanya tantangan, karena tiap hari bakalan ada surprise buat kalian kalau misalnya kalian kerja praktik di sana. Tapi kayak yang tadi di awal aku bilang, karena hotel ini tuh berstandar internasional, otomatis aku bisa bilang dan aku bisa jamin bahwa pengalaman yang akan kalian dapatkan di sana juga berstandar internasional. Tentu saja dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat aku pribadi cukup prihatin dengan sektor atau industri pariwisata dan juga hospitality, karena banyak dari mereka yang istilahnya suffering gitu. Banyak hotel yang harus tutup, banyak destinasi yang harus tutup, dan tidak hanya itu saja, pekerja-pekerja di industri pariwisata pun banyak yang kehilangan pekerjaannya. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini benar-benar berpengaruh besar untuk industri pariwisata. Dan seperti yang kita tahu bahwa industri pariwisata sendiri merupakan industri yang multisektoral. Jadi ketika pariwisata itu sendiri
berhenti atau mati untuk sementara waktu, otomatis industri-industri lainnya yang bekerja sama dengan pariwisata pun ikut terkena dampak seperti UKM, kemudian petani yang mungkin hasil produksinya digunakan oleh hotel-hotel tertentu, oleh tempat-tempat tertentu, jasa boga dan lain-lain pun pasti mereka ikut merasakan dampaknya juga. Nah, selain itu dari dampak ekonominya pun pasti sangat terasa karena seperti data ya, atau mungkin teman-teman udah familiar sama ini bahwa industri pariwisata itu merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah ekspor CPO atau crude palm oil. Nah, jadi bisa kita pastikan dengan tidak adanya industri pariwisata ini, ekonomi di Indonesia pun pasti juga ikut suffering. Nah, dengan adanya dampak-dampak tersebut, besar harapan kita semua untuk semoga pandemi ini segera berakhir dan industri pariwisata kita bisa berangsur-angsur pulih kembali, bisa mulai membangun kembali seperti semula, dan orang-orang, terutama orang-orang yang kehilangan pekerjaannya di industri pariwisata pun bisa perlahan-lahan mendapatkan pekerjaannya kembali, supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi dalam segi apapun, tidak hanya perekonomian tapi yang lainnya juga. Jadi ya, mari kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir.